Nah pemirsa, kita masih membahas mengenai apakah vaksin pneumonia ya bisa menangkal COVID-19. Jawabnya tentu tidak. Tentu tidak. Tapi tetap ada gunanya si vaksin Tapi tadi kita itu. sempat membahas juga Nah kita membahas tentang lebih jauh masker mengenai ya. betul protokol kesehatan di mana ada 3M, ingat pesan ibu gitu ya. Nah. Yang pertama adalah memakai masker. Masker ini kemudian dibahas lebih jauh mengenai masker yang mana, cara pakainya seperti apa oleh Dokter Oki. Tapi lebih seru lagi adalah waktu Dokter Boyke nanya sama Dokter Oki, sebetulnya katanya konon kabarnya yang namanya si COVID-19 itu sebetulnya nggak terlalu ganas loh dibandingin sama teman-teman yang lain. Kata Dokter Oki, iya, tadi baru ngebandingin SARS yang pertama. Dia tuh ganas banget, yang meninggal tuh tinggi sekali gitu. Betul. Ya. Tapi nularnya nggak hebat. Nggak hebat. Kalau yang ini gimana? Kalau ini memang dia mudah menyebar. Cuman daya untuk mortalitas atau virulensi dari virus ini dianggap tidak sehebat SARS yang pertama. Gitu. Karena banyak yang OTG yang Benar, nggak ada memang gejala penelitian ya. beberapa negara ada yang cuma 1%, 3%, 2%. Indonesia berapa ya dok? Rata-rata bervariasi, ada yang 3 atau 4%. Kita sekarang terakhir masih di angka ya 3-4%. 3-4%, betul dok. Seperti itu. Cuman karena dia cepat menyebar, banyak jumlah yang terkena, sehingga yang kita terukur meninggal kan juga jadi banyak dok, gitu. Betul. Jadi itu yang menjadi problem kita, jadi memang dia cepat menyebar, lebih ringan, tapi kematiannya memang nggak sebanyak pada SARS. Cuman karena populasinya besar, sehingga jadi kita mendapatkan satu angka Jadi kematian balik lagi tinggi. nih, Jadi pemirsa. betul ya, mitosnya 1%. Walaupun cuma 1%, Persen. 1% dari sejuta kasus nih ya, Iya. kan banyak Matinya juga. 10.000. 1% dari 100 juta kasus, setiap angka yang ditambahkan di sana itu loh pemirsa, itu nyawa orang loh. Benar. Bisanya ayahnya siapa, bisa ibunya siapa, bisa Itu. anaknya siapa. Nah, Benar. Jadi jangan sampai kita nambahin orang-orang yang tertular, apalagi sampai fatal. dan ini kan ngomongin yang meninggal nih, kan banyak juga yang protes, kenapa sih kan udah ditutupin peti, kenapa kita nggak boleh nengok, kan udah nggak nular, ditutupin peti, petinya semprot deh pakai sanitizer, terus kita ini datang ke sana, kan itu orang yang meninggal, orang yang kita cintai, apalagi kan ibu, ayah. Nah kalau menurut dokter sendiri memang kalau Nanti peti menurut itu, dokter, menurut saya ya. Oke, menurut ya, dokter dulu dan deh. menurut Ibu-ibu. ibu-ibu. Memang prinsipnya kan pada saat meninggal itu ya dengan protokol COVID dia harus dibungkus. Tapi Sampai tetap- dibungkus sampai kan? dibungkus sebagainya. Tapi Kasih bagaimana peti. kan proses dia pemulasaran jenazahnya itu kan ada tenaga medis yang menggunakan hazmat. Iya, iya, iya. Nah yang pas lah hazmat kalau mau nengok ya hazmat juga pakaiannya. Oh. gitu. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi gitu boleh ya Kalau kalau pakai pakai hazmat juga hazmat ya silakan nengoknya. aja. Dok, Silakan gitu. aja dong. Tapi kan kalau udah dibungkus, Betul. kemudian disemprot pakai hand sanitizer, kan udah nggak nular. Gini loh dok, masalahnya gini dok, waktu kita bungkus kan dilem ya dok ya, kan bukan berarti tidak ada lubang di sana. Kenapa sampai pada pakai hazmat juga? Karena tiba-tiba kalau diangkat ada cairan, itu cairannya masih menularkan loh dok, ya kan? Itu loh mikirnya jangan cuman bahwa oh udah dilem, udah ditutup, belum tentu tidak ada pori atau tidak ada apapun di sana. Hati-hati kan. Karena Ternyata banyak kan juga kan yang artinya sedih gitu, nggak bisa datang, padahal itu orang tua boleh yang ya dok kalau tercinta. pakai hazmat ya dok. Ya prinsipnya memang selama protokolnya kan pakai hazmat itu nggak semua orang bisa pakai hazmat ya Bisa. dok. Betul. Gitu. Tapi kalau kita memang kita ngelihat bahwa nih pola virusnya gimana, kalau kita memang melihat dengan hazmat ya itu sah-sah saja asal yang berkepeten yang memasang hazmat. Toh orang pakai hazmat juga nggak sembarangan ya dok. Tentu Dan nggak tenaga enak kan medis. ya, napas aja susah, bergerak susah. Dan yang masang juga harus ada protokolnya. Tentu yang pakai hazmat adalah tenaga medis. Tenaga medis juga harus dilatih untuk menggunakan Kalau hazmat. dari jauh kan boleh dok. Betul. Ya. Jadi untuk keluarga menggunakan hazmat itu nanti siapa yang ngajarin dipakai hazmat? Tentu resikonya tinggi. Ada kebocoran-kebocoran di baju hazmatnya. Terus ada juga yang menanya kenapa sih supaya kita lebih tahu lagi kalau jenazah-jenazah COVID itu kenapa nggak diotopsi supaya kita tahu gitu loh patofisiologinya dan sebagainya. Sebenarnya dok untuk mengenai otopsi itu di beberapa center sudah dilakukan, tapi tidak semua kasus memang dok, karena ini kan kasus sangat menular. Ya. Ada protokol-protokol dari CDC yang memang harus tidak semua kasus dengan apalagi nih wabah itu dia semua harus diotopsi, Betul. gitu dok. Yang penting sebagai suatu sampel untuk pembelajaran silakan beberapa kasus tertentu. Dan biasanya diminta izin juga sama keluarga. Betul kan? sekali. Iya, Dan banyak protokol sekali di negara orang kita kan yang tata caranya memang agak nggak lazim untuk otopsi Iya, dok. iya. Tapi di luar sudah dok dilakukan. Boleh Dan dijelaskan kita ya? sudah tahu, maksudnya akhirnya dengan otopsi itu kita mempelajari bahwa ternyata
angka kejadian kematian dari COVID itu ternyata terjadi banyak terjadi karena sumbatan, Dok. Ya, Sumbatan ada pengumpalan di pembuluh darah nih Betul. Jadi ceritanya nih. sekarang udah tahu mereka harus memberikan pengencer darah. Betul, Ya. dengan pemeriksaan namanya D-dimer, sorry pemirsa bahasanya D-dimer itu buat mengetahui apa ada suatu kekentalan darah nggak di Kekentalan badan. darah nih. Dan kita bisa memprediksi, wah ini harus kita berikan pengencer darah supaya pada saat dia sudah mulai membaik tetap kita berikan. Iya. Karena acap kali walaupun sudah kondisi membaik, tapi proses inflamasi yang radikal Iya. bebas kita bahas Ini tetap yang- berlangsung, Dok. Yang Gitu. kehebatan si COVID ini adalah sebenarnya dihitung-hitung ternyata harusnya kan tadi harusnya nih COVID itu udah nggak ada tuh di 14 sampai 28 hari ya, Dok iya. ya. Benar. Lewat 28 hari tapi Mati ternyata sendiri, masih banyak kan? iya, Dok, virusnya udah nggak ada, Dok. nggak Tapi ada. permasalahannya dia bisa ngerusak segala macam Itu dia, sistem tubuh Dok, kita. makanya. Dan kerusakan itu jalan terus. Nah. Virusnya udah nggak ikutan nih, Iya. tapi itu kerusakannya jalan terus. Betul. Itu yang kita barangkali masih belum mengerti sampai Belum sekarang ya, Dok Iya, ya. benar sekali. Beberapa kasus juga kami Iya. mendapatkan negatif, Betul. tapi proses kerusakannya masih berlangsung. Nah, kok bisa Dok, gitu? masih mitos atau fakta bahwa katanya virus COVID yang sekarang nih dibanding virus COVID yang infeksi pertama itu sekarang tuh jauh sudah bermutasi sedemikian hebatnya. Iya. Betul nggak itu? Jawabannya ada, Dok. Tapi tidak semua gitu, Dok. Mutasi virus itu kan memang bervariasi. Dia ada suatu kelompok yang memang di klaster tertentu menjadi meningkat. Iya, Ada. iya. Tapi ada juga yang melemah, Dok. Jadi sebenarnya ada yang imbang seperti itu. Memang betul jawabannya ada, tapi tidak semua ya, Dok, gitu. Nah, Tidak ini semua kaitannya orang. dengan vaksin soalnya, Dok. Iya. Orang sampai bilang, ngapain divaksin? Nanti kita vaksin sekarang, ya ternyata virusnya udah bermutasi Boleh jadi nggak hebat. aku bantuin jawab? Karena Boleh. kebetulan ini sih saya mengutip seorang epidemiolog yang bercerita mengenai yang ditemukan di Indonesia. Kan yang di Indonesia ini juga sebetulnya kan virus COVID-nya agak beda dengan Iya. yang di Wuhan Betul, gitu Dok. ya. Dan pada dasarnya adalah bahwa sampai sekarang ternyata perubahan yang terjadi itu bukan yang esensial yang akan mengubah si vaksin. Dan satu lagi, kenapa vaksinnya harus dicoba di orang Indonesia? Kenapa di Bandung kita coba 1.600 orang? Salah satunya juga untuk mencoba ini. Karena yang di kita ini kan COVID-nya COVID-19-nya orang Indonesia yang punya Indonesia. Beda, Dok. Memang kan ada tonjolan-tonjolannya. Tonjolannya tuh beda. Tapi sejauh ini katanya belum kemudian mengubah dasarnya si virus sampai kemudian dia nggak jadi kebal terhadap vaksin yang sudah ada. Ya, Tapi mereka juga itu yang pun- sering kali kan ini kita ngomongin vaksinasi. Iya. Mereka tuh sampai berpikir seperti itu. Nanti kita vaksin virusnya udah lebih hebat lagi. Kenapa Jadi sih nggak usah takut. antipati sekali dengan si vaksin nih pemirsa di rumah? Jangan antipati. Ini adalah jalan yang diberikan kepada. Kan saya tuh percaya bahwa Allah tuh selalu pasti kasih jalan. Nah, jadi kalau memang nanti ada jalannya di sana, pasti dari Allah juga, nggak usah takut. Oh, bahwa nanti ceritanya ini virusnya itu buatan manusia ke apalah. Kalau itu sih enggak lah ya. Sudah lah. Kalaupun nggak apa-apa buatan manusia nggak masalah, tapi pada dasarnya sekarang sudah sama-sama di Indonesia sudah ada, sama-sama kita hadapin bareng-bareng. Kalau ada vaksin nanti yang memang ada gunanya, efektivitasnya, Bismillah aja. Sama juga kok pemirsa, waktu disuntik BCG waktu itu kan nggak nanya macem-macem. Waktu disuntik vaksin influenza yang kemarin kan Karena nggak sekarang nanya sudah banyak macem-macem. medsos pada bertanya. Ya iya kan saya dokter. jadi Iya, Dok. bingung, Tapi, Dok, makanya. untuk vaksin kan influenza kan ingat kan kita harus sekuler setiap tahun sekali. Memang kita setidaknya menjalankan vaksin yang kita doain aja Januari atau Desember ini bisa keluar. Ya, saya juga berharap. Pas Amin. vaksin, Amin. ada kan pertanyaan dokter Bu Ike memang perlu kita perhatikan, Dok. Dokter gimana kalau masih ada perubahan strain? Kan tahun depan kita vaksin lagi. Iya, vaksinnya udah berubah lagi. Setuju banget. Makanya memang Jadi setahun biar sekali. karena vaksin apa yang ada aja tahun depan berubah strain kita vaksin Kita lagi. vaksin Karena lagi. setahun kayak, Nggak usah jadi kayak takut. flu ya, Betul. kayak vaksin flu ya. Jadi jangan Iya. takut. Tentu penelitian epidemiologis di dunia ini mereka sudah dengan kejadian ini kan nggak sepele. Jadi dia pasti Nggak diem aja nggak lah diem mereka aja. juga. Tahun ini kita bikin suntik, ternyata ada perkembangan Iya. 6 bulan terus tahun lagi ada vaksin lagi. Yuk kita Apapun vaksin yang kita lagi. pikirkan, mereka juga udah mikirin kok si ahli-ahli Udah. itu. Jadi nggak usah takut. Jadi ini karena banyak sekali ya mitos dan fakta. Karena kebetulan sudah ditanyanya karena Iya. kebetulan kita berdua dokter juga ya, maksudnya. Yang sering nanya tanyakan. banyak, Yang dikejar-kejarnya nanya banyak. ya. Nah, hand sanitizer. Nih dokter Iya. kan pakai, saya juga pakai Betul, lula dokter. tuh kemana-mana bawa. Iya. Jangan keseringan pakai hand sanitizer, nanti kulitnya malah nggak punya daya Nanti tahan. kita bahas ya, apakah itu benar demikian, apa kita protes aja Iya. dokter Boyke ya. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap sama di kami Kata sini. Siapa? Kata dokter pastinya.